Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Ngaji Milenial Nahdlatul Ulama ini teman-teman. Dan kali ini yang akan kita bahas bersama dengan Gus Baha, yaitu beberapa hal diantaranya adalah kisah seorang waliullah ahli ilmu yang menceraikan istrinya dan lebih memilih kitab-kitab ilmunya. Yang kedua ada kenapa Imam Syafi'i tidak berani menikahi putri ulama. Selanjutnya ada apa perbedaan ulama hari ini dengan ulama terdahulu. Kenapa orang alim lebih baik menikahi seorang ning atau putri kiai. Kemudian beginilah kesibukan Gus Baha sampai-sampai beliau tak mengurus istrinya. Kemudian inilah resiko jadi istri Gus Baha. Bagaimana contoh rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah. Bagaimana kenangan istri-istri Rasulullah. Kemudian apakah boleh sholat di kamar yang depannya ada seorang yang sedang tidur. Dan terakhir ditutup dengan beginilah sikap Rasulullah ketika sholat dan dalam sholatnya itu digoda oleh Aisyah. Demikian hal-hal yang akan kita pelajari di ngaji kali ini. Mari kita sama-sama ngaji dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampeyan ora roh, pokoke saiki meneng ora. Mbok sampeyan nek arep pengiran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo mambune koyo apel. Buatan ngono. Wis ora mambune koyo apel, Mas. Ora kowe, Imam Sibawi ora koyo mambune koyo apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Buatan nek sekno. Pas dene alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kita nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab iki dhewe Alkitab. Dalam bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia itu muni Alkitab doang. Injil Mas Bro memang sekali. Mari dene ra wong Indonesia. Kitab ora ono jenenge ya. Alkitab. Dalam bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beto tetep ngono. Wayu ada bojone. Wayu wis ora elek yo ora. Saya aman goreng tempe terus apa elek. Terus bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya sebagai iku kertas entek iku ngarang moro pasar betul ngono. Nah saya kata fotokopi moro pasar ya atuh. Dobong kita, pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya di nopo. Apa Imam Sibawi kita kunti, tak apa? Gara-gara kitab itu rata ngurusi aku. Cepet gak bu, maksanya pernah milih. Imam Sibawi ngaboti kitab, megat nopo. Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Jadi dia tak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak, yang minat ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat yo siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gak ada jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya bu. Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan, sing pas aku mulang. Karena mau ngaji, tapi ketika jajan. Sebenarnya jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu yang min ahlil khairi wassalah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaitu nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau. Dumi, pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji, semua nganti kabur. Jadi buatan. Jadi wong dhisik saking senenge ilmu itu bojo itu digolekno kriteria sing nopang. Saya kok ora. Mulane tetap kobal wa bina minum tak kobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman model iso maca muin. Salene dunia hafid sing rodok lanya akeh.
Hilang gara-gara apa? Oh hilang Bos. Oh hilang. Jajal lah wis ngladani omah-omah. Ladani omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar. Oh, keranyam. Hanya menurut saya, wong alim apike iku untuk neng sing anake kiai sing ya tradisi berjuang relatif gampang. Tukarannya terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede. Pokoknya ya, sing tradisi berjuang bahwa hidup itu biasa berkorban untuk apa? Berjuang. Kalau ndak itu habis. Kalau lu ngerasa tapi tidak harus anak gede, bukan? Pokoknya anak soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, pokoknya anak PKI lah. Pokoknya sih. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya apa? Aku lalu ngerasa saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi kowe. Dadi kowe wis pokoke padha uripe. Suwan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe ora wis tak kobel wae minan tak kobel ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad ini. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Kifat, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang. Taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang di bojomu ayo. Nah nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora sarapan dikis bulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kek duwe yakin. Oh tak dia yakin. Kapan ae terjadi, tapi bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak cerita tadi. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kefa. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu bermasalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong itu. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa semuanya menjadi sholihah, hafidhah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggo wong itu ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, komatul sak. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali
menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain yang malam Selasa subhanahu wa ta'ala ada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takut. Nah ijo yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nek seling pengiran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ya saya wayu banget, ayu banget. Nom. Wong jenenge Humairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malam, terus melumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora kayak koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar gon salat. Wong kayak pol mati zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane soleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi boten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu cek nglekok. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi sujud tak sujud dong meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat kramene mikir. Oh, ora mungkin ke padha mek Nabi wis mohal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono wae, napa? Mulane niru paling Nabi salat adep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan ngono tok. Gak mungkin ke niru. Niku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Nah, demikianlah tadi hal-hal yang ada dalam ngaji Gus Bahak kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan tak lupa kita doakan bersama semoga Gus Bahak senantiasa dikaruniai kesehatan, kelimpahan rezeki dan juga kesempatan untuk terus ngaji dan kita bisa ngaji bersama beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.